Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kami dari kelompok 2 Biomimikri kelas TPB 51 yang beranggotakan Ahmad Fadila, M. Alferuswari, Tegar Abimanyu, Winda, Alia Meisya Putri, Hamam Yazid Farizi, dan Fahri Motar. Apa yang terbesit di pikiran kalian ketika melihat cuplikan video ini? Pasti kalian bertanya-tanya, apa yang digunakan oleh orang itu sehingga ia berani melompat dari ketinggian dan membuatnya seolah-olah terbang. Alat itu bernama wingsuit. Penasaran seperti apa wingsuit itu? Simak video ini sampai selesai ya. Pertama-tama, apa sih biomimikri itu? Biomimikri adalah proses peniruan inovasi yang ada di alam, kemudian mengaplikasikannya pada teknologi yang dapat dimanfaatkan manusia. Harapannya adalah dengan menerapkan sistem yang ada di alam sebagai acuan desain, manusia dapat mengembangkan produk dan teknologi yang lebih ramah lingkungan, berkelanjutan, dan menjawab tantangan teknologi yang dihadapi manusia. Wingsuit flying mungkin sudah tidak asing lagi bagi para penggemar ekstrim sport. Olahraga ini merupakan bentuk perkembangan dari terjun payung. Hanya saja, wingsuit sedikit berbeda, di mana wingsuit menggunakan mekanisme pakaian parasut yang sama dimiliki oleh tupai terbang. Tupai terbang adalah spesies hewan yang tidak mampu terbang dengan cara yang sama seperti burung atau kelelawar, tetapi mampu meluncur dari satu pohon ke pohon lainnya dengan bantuan patagium. Patagium adalah selaput berbulu mirip parasut yang membentang dari pergelangan tangan hingga pergelangan kaki. Nah, di video ini memperlihatkan beberapa ekor tupai terbang yang terbang ke arah tangan pemiliknya. Mengapa wingsuit merupakan biomimikri dari tupai terbang? Para peneliti membuat wingsuit dengan memanfaatkan biomimikri dari tupai terbang. Hal ini terjadi karena tupai terbang tidak benar-benar terbang, tetapi hanya bertahan di atas udara dengan menahan udara di bawahnya, yang membuat tubuh dari tupai terbang dapat meluncur dari satu titik ke titik lain selama di udara, tetapi tidak bisa bertahan lama. Orang ini adalah penemu dari wingsuit flying yang bernama Franz Reichelt. Pertama kali diuji coba pada tanggal 4 Februari 1912, namun sayangnya mengalami kegagalan dan membuatnya meninggal. Wingsuit flying modern menggunakan bentuk airfoil. Permukaan utama biasanya terbuat dari nilon ripstop, dengan berbagai bahan yang digunakan untuk memperkuat ujung depan dan mengurangi hambatan. Wingsuit memiliki 3 sayap ram air individu yang terpasang di bawah lengan dan di antara kedua kaki. Baru-baru ini, perusahaan otomotif ternama asal Jerman, BMW, membuat inovasi baru untuk wingsuit dengan meluncurkan wingsuit elektrik, yaitu dengan menambahkan 2 buah baling-baling karbon yang disebut impeller pada pakaian parasut, yang dirancang untuk meningkatkan kecepatan dan waktu terbang, agar bisa lebih lama di udara untuk melakukan manuver sebelum akhirnya melepas parasut. Apa sih manfaat dari aktivitas itu? Bukannya hal itu sangat menakutkan ya? Tentu ada manfaatnya, seperti melatih keseimbangan tubuh, dapat mengurangi stres, membakar kalori, meningkatkan adrenalin, dan selebihnya bisa kalian baca pada gambar ini. Bagi orang-orang yang menyukai olahraga ekstrim, pasti akan tertarik untuk mencobanya. Tapi, di mana di situ terdapat kelebihan, maka akan terdapat kekurangan juga, yaitu memberikan tekanan pada tubuh. Jika tekanannya sangat besar, dapat membuat gendang telinga pecah dan dapat membuat hidung kesulitan dalam bernapas. Apabila dipakai melewati kemampuan batas tubuh, dapat memberikan kerusakan pada organ dalam tubuh manusia. Nah, jadi untuk melakukan aktivitas ini, haruslah memperhatikan segala kondisi, dan harus hati-hati, ditambah menggunakan alat pengaman untuk mengurangi resiko yang bisa saja terjadi. Untuk mengakhiri video ini, saya berpesan agar jangan mencoba aktivitas ini seorang diri, tanpa pengawasan dari profesional ya teman-teman.